illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tentang akhlak, dan hari ini adalah pembahasan terakhir insyaallah terkait dengan tema al-ghurur dalam ibadah, ghurur fil ibadah. Dan setelah itu insyaallah kita akan membahas masih ghurur juga, tapi nanti adalah ghurur ahli ilm, ghururnya orang-orang yang rajin mencari ilmu, atau ya gururnya para ulama, bahkan ya, orang-orang yang berilmu. Untuk hari ini kita akan sampaikan bahwa salah satu hal yang mesti kita waspadai terkait dengan intensitas ibadah kita, yaitu berubahnya sikap kita. Kemarin sudah kita bahas bahwa perubahan sikap kadang-kadang ke arah yang negatif, yaitu ketika seseorang dengan ibadahnya kemudian muncul sikap berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini dalam istilah agama ada disebutkan dengan istilah al-ghulu, ada juga yang menyebutnya ya, at-tasyaddud, dan dalam hadis ada juga Rasulullah SAW menyebutkan dengan istilah at-tanattu'. Ya, dalam hadis sahih Ibnu Mas'ud meriwayatkan halakal mutanatti'un. Rasulullah mengulangnya 3 kali. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Diulang 3 kali. Nah, contoh-contoh berlebih-lebihan kemarin sebagian sudah kita sampaikan. Hari ini kita akan sampaikan lagi satu contoh ya, ghurur dalam masalah ibadah ini dalam konteks sikap berlebih-lebihan itu. Nah, ini salah satunya adalah sikap yang kemudian dalam hadis itu disebutkan sebagai sikapnya orang-orang Khawarij. Khawarij ini adalah satu kelompok yang mereka bersikap keras kepada kelompok-kelompok yang lain, bahkan cenderung mengkafirkan, menghalalkan darahnya dan segala macam. Dan perlu diingat bahwa kelompok ini adalah kelompok ahli ibadah. Kelompok ahli ibadah yang dalam hadis dengan jelas Rasulullah SAW menyebutkan tentang kelompok ini. Salah satunya ucapan Rasulullah SAW dalam hadis sahih ya, hadis Bukhari, bahwa ketika itu Rasulullah SAW pulang dari perang Hunain. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan Rasulullah membagi-bagikan sebagian harta rampasan perang, dan Rasulullah memberikan kepada orang yang dalam pandangan Rasulullah mereka lebih berhak, tentunya dengan bagian-bagian tertentu. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki, ya, dalam satu riwayat disebut namanya Ibnu Dzil Khuwaisirah, yang dia adalah seorang laki-laki dari Bani Tamim, maka disebut dengan Ibnu Dzil Khuwaisirah At-Tamimi, orang Tamim. Tiba-tiba dengan keras dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, i'dil." Ya Rasulullah, adillah kamu. Apa yang kamu bagi ini tidaklah adil. Jadi dia langsung mengatakan begitu keras kepada Rasulullah SAW,
Dia menunjukkan ketidaksukaannya dan merasa bahwa apa yang Rasulullah lakukan ini tidak adil. Maka Rasulullah SAW pun juga membalasnya dengan bahasa yang keras. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan, "Faman dzalladzi ya'dil idza lam a'dil." Siapa lagi yang bisa adil kalau saya saja tidak adil? Ya. Ini riwayatnya macam-macam. Ada juga yang mengatakan, saya ini orang yang sudah dipercaya oleh penghuni langit. Kenapa kalian penghuni bumi tidak mempercayakan kepada saya? Ya. Nah, saat itu Umar muncul dengan marah, dia katakan, "Ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang munafik ini." Tapi Rasulullah SAW, ini riwayatnya juga banyak. Salah satu riwayat dia mengatakan bahwa dakhu, biarkan. Fa inna lahu ashaban. Orang ini punya sahabat-sahabat. Ya. Yahkiru ahadakum sholatahu ma'a sholatihim. Seseorang di antara kalian ini sahabat-sahabatku. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada sahabat-sahabat utama yang lain. Akan merasa terhina melihat atau merasa rendah kalau melihat sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka. Artinya membandingkan sholat, padahal di sini para sahabat ahli ibadah. Tapi di kalangan mereka, sahabat-sahabat ini ada orang yang lebih lagi ibadahnya itu. Kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian akan merasa rendah. Yahkiru ahadakum sholatahu. Akan menganggap rendah, remeh sholatnya, ma'a sholatim. Kalau dibandingkan dengan sholat mereka. Wasiyamahu ma'a siyamihim. Kalau membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan merasa rendah. Mereka itu yaqra'unal Qur'an. Mereka juga ahli membaca Al-Quran. Tapi la yablughu taraqiyahum. Bacaannya itu tidak melewati tenggorokannya. Artinya mereka hebat bacaannya, pandai membaca, tapi tidak disertai dengan kedalaman iman, pemahaman yang dalam. Intinya ini satu peringatan bahwa ahli ibadahnya mereka itu belum tentu bisa menyelamatkan mereka. Maka salah satu bentuk sikap kasar bahkan terhadap Rasulullah SAW mereka tunjukkan saat itu. Dan nanti akhirnya mereka pun mengkafirkan kubunya Ali, mengkafirkan kubunya Muawiyah, dan orang yang diutus untuk membunuh Ali itu dari kalangan mereka juga. Artinya ini hati-hati kita dengan ibadah. Ibadah ini ketika kita sikapi berlebihan, dia juga bisa membahayakan agama kita sendiri. Bukan membahayakan fisik, tapi membahayakan agama, membahayakan akidah, fondasi keimanan kita sendiri. Ya. Rasulullah kemudian melanjutkan dalam hadis tadi, ya, yamruquna minal Islam. Mereka itu keluar dari Islam kama yamruqus sahmu min ramyatihi. Ya, seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ya. Hadirin, dalam hal ini kita kembali mengingat hadis-hadis Nabi, dan di sini penting kita lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kita bersikap yang sederhana, bersikap moderat, menengah dalam ibadah kita, dalam keberagamaan kita. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah dan riwayat-riwayat yang lain, dalam hadis Bukhari nomor 39, ya, dan juga hadis sahih Muslim, ya, kalau nomornya saya agak lupa, ya, sekitar 2816, ya, hadis nomor 2816, ya. Bisa dilihat nanti. Rasulullah SAW mengatakan di sana bahwa innad dina yusrun walay yusaddad dina ahadun illa ghalabah. Ya,
Agama ini mudah. Tidak ada yang berkeras-keras dan berlebih-lebihan dalam agama kecuali dia akan dikalahkan. Artinya dikalahkan oleh agama itu. Dia akan patah di tengah jalan. Dia akhirnya nanti akan kecewa. Dia nanti akhirnya akan bosan. Akhirnya akan berhenti dalam ibadahnya itu sendiri. Ini karena sikap berlebih-lebihan tadi. Terus kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ya, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati. Ini dalam riwayat Bukhari begitu sampai di situ. Nanti ada tambahan dalam riwayat Muslim. Dikatakan saddidu, itu artinya berusahalah untuk menepati kebenaran. Ya. Tapi kalau nggak bisa benar-benar tepat, qaribu, dekati saja. Dekati kebenaran itu. Kadang-kadang kita berusaha untuk benar, tapi banyak halangan, maka cukup qaribu. Kita menghadap kiblat, tapi kita nggak bisa tepat-tepat benar kita ini sholat mengarah ke, harus persis benar menghadap ke Ka'bah gitu kan, nggak bisa. Ya sudah, qaribu, dekati saja. Sesuai dengan ilmu yang ada sampai di sini itu. Jangan terlalu memaksakan juga. Wa qaribu. Kemudian dan minta tolonglah dalam beragama ini. Bil ghadwati, artinya nggak usah terlalu habis-habisan seluruh waktu kita pakai untuk beribadah, berzikir segala macam. Enggak, Rasulullah mengajarkan minta tolong, maksudnya pakai waktu, kiat. Ujung permulaan siang, ujung akhir siang, dan sedikit waktu malam. Maksudnya Rasulullah mengajarkan pada kita sama seperti kita melakukan perjalanan di dunia ini. Jangan seluruh waktu kita pakai untuk menempuh perjalanan. Mesin apapun yang akan kita pakai nanti bisa meledak. Ya. Overhead. Tapi pakai waktu-waktu untuk istirahat. Ada waktu jeda. Perjalanan kita ke akhirat, perhatikan juga itu. Jangan seluruh waktu kita mau habiskan semua. Berzikir terus-menerus. Baca Quran terus-menerus. Nanti mesin keimanan kita akan meledak. Dan itu bisa merusak. Bahkan bisa orang itu akhirnya sampai gila gara-gara itu. Ya. Tapi pakailah permulaan siang. Ini waktu pagi. Baca di situ. Zikir-zikir pagi. Bacalah Al-Quran. Manfaatkan waktu itu. Kalau sudah agak siang, istirahatlah. Lakukan pekerjaan-pekerjaan dunia yang lain. Yang mau mengajar, yang mau ke pasar. Terus kemudian nanti ada waktu istirahat sore hari. Pakai lagi di ujung sore. Dan wasyai'in minad duljati. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan dan sebahagian atau sedikit dari waktu malam. Jangan pula seluruh malam kita pakai untuk beribadah. Ini ajaran Rasulullah. Dalam riwayat Muslim ditambahkan, ya, wal qasdu al qasdu tablu. Nah, al qasdu itu ya, ekonomis atau menengahlah kamu akan sampai. Jangan terlalu ekstrim, jangan berlebihan. Hadirin, ini Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ya. Bagaimana kita menyikapi, mau semangat apapun perhatikan. Semangat kita jangan terlalu dituruti. Kita harus melihat kemampuan kita. Minggu yang lalu kita sudah sampaikan, wa'lamu, hadis Rasulullah SAW, anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha. Amal yang paling Allah cintai itu adalah yang paling kontinu, paling berketerusan. Wa in qalla, meskipun cuma sedikit. Sedikit tapi berketerusan jauh lebih baik tapi dibanding habis-habisan, tapi setelah itu kita kehabisan nafas, kehabisan semangat lagi. Ada ungkapan, dan ini perlu kita perhatikan.
merasa kurang dengan amal kita, sedikit terus kemudian kita terus merasa kurang, itu lebih baik daripada banyak tapi setelah itu kita merasa bosan. Ya. Kita begitu banyak tapi setelah itu kita sendiri bosan, kita berhenti, kok rasanya doa saya sepanjang itu selama ini nggak dikabulkan. Akhirnya muncul berbagai macam pertanyaan segala macam, berhenti kita. Itu buruk. Lebih baik, ya wajarlah Allah belum mengabulkan. Amal saya masih sedikit. Saya harus terus melakukan amal ini. Itu masih jauh lebih baik. Ulama lain juga mengatakan, an anama bil laili thumma usbiha nadiman khairun li min an aquma bil laili wa usbiha mu'jiban. Ya. Malam hari tertidur saya, terus kemudian pagi hari saya menyesal, ingin memperbaiki diri, itu lebih baik daripada qiyamul lail tadi malam saya, tapi pagi-pagi saya sudah ujub, merasa sombong, merasa tinggi. Ini penting. Para hadirin, sekali lagi ada kisah tadi tentang orang-orang Khawarij. Mereka ahli ibadah, tapi ibadahnya justru membuat mereka merasa menjadi kelompok elit, kelompok suci, melihat orang lain jadi rendah. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir, karena waktu juga, kita masih ingat kisah sebelumnya juga, bahwa Bal'am itu mungkin kalau di zaman kita sekarang, itu sudah masuk kategori wali. Doanya selalu dikabulkan. Apapun yang diminta oleh Allah dikabulkan. Tapi ingat, ya, ibadah-ibadah kita itu bisa menyampaikan kita ke sana. Rasa manisnya. Bisa jadi nanti seorang mukmin karena rajin ibadah, dia bisa mendapatkan firasat-firasat, ru'ya as-solih. Ya, mimpinya mimpi yang baik, bahkan mimpinya bisa jadi itu termasuk tanabbu, menghabarkan sesuatu yang akan terjadi dan ternyata bisa terjadi benar. Tapi ingat, apapun itu bentuknya dan siapapun kita, dan sampai di derajat apapun kita, selagi kita masih di dunia ini, semua yang Allah berikan itu sifatnya masih ujian. Tidak ada yang boleh dibanggakan. Ya, maka nggak usah membesar-besarkan diri terkait dengan status kewaliannya atau menyebut-nyebut tentang status itu. Nggak ada gunanya. Seorang nabi seperti Sulaiman pun, yang Allah berikan ilmu yang mungkin sekarang rasanya mustahil untuk bisa dicapai. Ilmu itu, karomah itu. Dan Allah sudah memberikan plafon juga kepada kita tentang masalah ilmu pengetahuan yang pernah dicapai. Memberikan peringatan kepada kita, wahai para ilmuwan, mau sampai di mana kalian dengan ilmu kalian? Nggak akan sampai juga setinggi Sulaiman itu. Tapi Sulaiman setinggi-tingginya ilmu, dia tetap tunduk kepada Allah SWT. Kalian dengan ilmu seperti itu, akankah kalian membuang agama dan meninggalkan Allah SWT? Nabi Sulaiman ketika tahu berita tentang Balkis Ratu Saba itu, saya ambil di ujungnya saja, dia langsung mengatakan, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai halia, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana ratu itu kemari sebelum mereka datang ke sini tunduk? Qala ifritun minal jin, berkata langsung ifrit dari kelompok jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Ini memindahkan singgasana sebesar itu langsung. Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, saya bisa mendatangkannya. Saya sangat kuat dan bisa dipercaya untuk urusan itu. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab.
Kemudian berkatalah orang yang mendapatkan ilmu. Sekali ilmu. Ini bukan ilmu metafisik atau ilmu gaib atau apa-apa. Ilmu tentang Alkitab. Dia katakan, ana atika bihi. Saya bisa mendatangkan singgasana itu qabla an yartadda ilaika tarfuk. Sebelum mata kamu yang mengedip itu balik melek lagi. Lebih cepat lagi. Ternyata falamma istaqarra makanahu, setelah dibuka mata Sulaiman sudah langsung singgasana itu ada di situ. Begitu melihat singgasana sudah pada tempatnya, sudah berpindah di situ, apa komentar Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah anugerah dari Tuhan saya, dari Allah. Liyabluwani, ini untuk menguji saya. Sekali lagi, kelebihan ilmu seperti ini untuk menguji saya. Aashkur am akfur. Apakah saya bersyukur, tetap taat, semakin baik keimanan saya, atau malah saya kufur, menentang aturan Allah SWT. Seperti Bal'am. Allah berikan ilmu tentang asmanya, doanya dikabulkan, ibadahnya, tapi kemudian ilmu itu justru dipakai untuk melawan Musa. Akhirnya Allah sesatkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seorang nabi pun selagi masih hidup di dunia, apa yang ada pada mereka itu adalah ujian. Maka hadirin semuanya, beribadahlah. Ini bukan untuk menghalang-halangi kita untuk serius beribadah. Kita harus serius beribadah, tapi ikuti batas-batasnya. Jangan berlebih-lebihan. Ikuti aturannya. Ya, karena melampaui batas itu adalah pelanggaran kepada syariat. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.